Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kita berjumpa lagi dalam acara Bisik-Bisik Tugu. Bicara asik seputar Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo, Provinsi Jawa Tengah. Bicara asik seputar Tugurejo. Nah, di Bisik-Bisik Tugu ini kita akan mengulas tentang berbagai macam pelayanan serta inovasi apa aja yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo, Provinsi Jawa Tengah. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang salah satu pelayanan yang ada di Rumah Sakit Tugu, yaitu pelayanan instalasi gawat darurat atau yang biasa dengan kita sebut IGD. Nah, telah hadir bersama kita narasumber yang beliau itu memang sudah lama sekali berkecimpung di IGD. Langsung saja ya kita sapa narasumber kita, Bapak Dadang Suryanto, Eskep Nurse. Halo Pak Dadang. Halo Mbak Maulin. Oh iya. Ya, selamat pagi. Iya, selamat pagi Bapak. Datang ke studio Bisik-Bisik ya Pak, baru pertama kali ya Pak ya? Iya, baru pertama kali ini. Oke, ya. Semoga kita bisa mengupas tentang IGD ya Pak hari ini ya Pak ya? Siap, iya. Oke. Nah, IGD ini kan merupakan salah satu pelayanan atau pintu terdepan dari pelayanan rumah sakit ya Pak ya? Nah, itu kan tentunya pasti menangani berbagai macam kasus. Nah, biasanya apa sih Pak yang sering ditangani atau yang sering dijumpai di IGD Pak? Kalau di UGD ya, hampir sama dengan rumah sakit yang lain ya. Kasusnya kasus gawat darurat, kemudian kasus yang non gawat darurat. Biasanya kasus gawat darurat itu biasanya kasus-kasus dengan trauma, apalagi kita dekat di jalan raya, kemudian jalan tol, kemudian kawasan industri, itu kecelakaan kerja. Kecelakaan lalu lintas itu banyak. Kemudian yang ada juga yang non emergency. Kasus-kasus misalnya kayak hanya luka robek maupun hanya batuk pilek gitu masih ada. Kasusnya bervariasi. Oh gitu ya. Jadi IGD itu melayani pasien baik yang emergensi maupun non emergensi juga gitu ya. Iya. Nah, cuman gimana nih Pak caranya untuk membedakan ya, supaya kan kita harus memilah nih ya, nggak mungkin kita campur mana yang emergensi dan non emergensi. Nah, itu gimana caranya nih Pak? Kalau yang ada di UGD kita ada istilahnya screening dan triase. Screening dan triase itu istilahnya saling berkaitan karena dengan di dalam triase itu ada screening. Jadi selama pasien ini yang langsung datang ke mana? Langsung ke UGD. Jadi pasien datang ke UGD itu kita lakukan triase. Ya, ini pasien gawat darurat apa tidak gawat darurat. Kemudian di dalam triase itu kita ada screening. Biasanya petugas yang ada di dalam itu biasanya sudah tahu. Tapi kita kasus-kasus yang gawat darurat, seumpama kita sumber dayanya tidak bisa nih, dokter spesialisnya yang dimaksud itu tidak ada, berarti kita lakukan pengamanan ininya, istilahnya gawat daruratnya dulu, kita tangani dulu, pasien stabil, baru kita melakukan alih rawat ataupun istilahnya ya lebih tepatnya kita rujuk untuk penanganannya yang lebih lanjut. Ya, itu berarti proses screening ya Pak ya? Iya, ini screening. Seperti apa sih Pak gambarannya screening? Mungkin supaya pemirsa lebih jelas Bapak bisa kita lihat di video ini ya Pak ya mungkin Pak. Iya, jadi kalau yang screening itu bisa dari dalam bisa dari luar. Kalau yang ini screening yang dari luar itu via phone. Ada bisa via phone. Via phone, kemudian kita ada fasilitas Sisruto, ya. Sisruto itu apa Pak? Sisruto itu sistem rujukan terpadu. Jadi nanti itu bisa menjaring tidak hanya sekitar Semarang, di luar Semarang pun ada. Jadi nasional ya, dari Kementerian Kesehatan bukan ya? Iya, kita sering menerima rujukan dari luar Semarang. Ya seperti ada yang dari Rembang, Pati, kemudian Jepara, kemudian daerah Ungaran. Kendal. Oke, berarti di area sekitar sini gitu ya? Iya, itu pakainya Sisruto. Jadi ini screening secara via phone, ya kita via phone, istilahnya kita dapatkan informasi yang jelas dari situ via phone. Kebutuhan apa yang diperlukan oleh si perujuk. Ya, seumpama kita mungkin dia hanya butuh ICU karena mungkin rumah sakit perujuk ICU-nya penuh, kita rumah sakit ada, kemudian sumber daya yang dibutuhkan kita ada, kita terima selama ICU ada maupun ruangan biasa pun kita kalau selama itu ada kita terima. Kemudian yang ini tadi via WA ya, kita memudahkan untuk komunikasi via WA juga. Ya, jadi di dalam WA itu juga kita bisa melakukan screening. Kebutuhan apa yang diperlukan, kemudian
kalau seumpama DPJP itu yang dimaksud kita nggak ada ya, biasanya kita jawab untuk kita alihkan. Tapi kalau yang ada di Sisruto ini, kita kadang nggak bisa merespon dengan cepat. Ya, saat kita di UGD pun kita istilahnya pasien masih kredit, masih rame, ada pasien yang gawat darurat datang secara bersamaan. Nah, itu biasanya kita respon untuk rujukan biasanya kita agak delay. Oh gitu ya. Jadi tetap tergantung situasi yang ada di IGD sendiri ya Pak ya. Iya. Justru itu juga sama hampir seperti dengan WA. Di situ ada pasien yang dibutuhkan SDM-nya apa atau ruangannya apa yang dibutuhkan. Kemudian di situ juga bisa ditampilkan hasil penunjang, kemudian jaminannya apa. Jadi kita bisa komunikasi, istilahnya tetap bisa komunikasi dua arah. Oke, baik. Berarti tadi untuk screening itu sendiri ada 3 ya yang bisa diterapkan. Yang pertama bisa via phone secara langsung atau via Sisrut dan via WA ya Pak ya. Oke, baik. Gini Pak, kan biasanya kalau pasien itu datang di IGD kan bisa jadi dalam satu waktu tuh datang bersamaan banyak gitu kan. Nah, gimana sih Pak caranya untuk memilah supaya kita bisa memisah-misahkan mana yang harus dilayani dulu, mana yang bisa menunggu gitu, gimana Pak? Iya, kita yang ada di depan selain tadi triase, selain tadi screening, ya kita bisa lakukan triase. Bila pasien datangnya bersamaan, misalnya pasien dengan kecelakaan dan lain-lain. Cuma di situ ada pasien yang seperti ini. Pasien datang ini dengan pasien mungkin dengan demam. Saat demam kita asesmen, ternyata di belakangnya ada pasien yang lebih urgent, misalnya pada pasien sesek, kemudian pasien ada kecelakaan. Nah, itu kita harus bisa memilah mana dulu yang harus diutamakan. Oh, gitu ya. Jadi ini di triase ini pasien datang di anamnesa dulu ya Pak ya, diperiksa dulu, ditensi dulu gitu ya. Sambil ditanya keluhannya apa gitu ya. Oke. Iya, seumpama ini tiba-tiba saat asesmen ada pasien yang ada yang sesek ya. Nah, ini dia. Iya, datang dengan sesek. Oke. Nah, itu pasien yang ini yang yang tadi hanya batuk pilek aja, demam, itu istilahnya ya kita tidak tidak kita mengabaikan, enggak. Tapi kita dahulukan dulu yang lebih emergensi. Nah, yang di sini yang dibutuhkan untuk pengetahuan oleh masyarakat umum. Ya, saya datang duluan, kok saya nggak ditangani, malah itu yang datang belakangan ditangani. Jadi kita bisa melakukan triase, ya. Karena di UGD itu kita tidak bisa memprediksi kan kedatangan pasien, mungkin kecelakaan kita lebih dekat dengan jalan tol, kemudian kawasan industri mungkin bisa juga yang terjadi kita nggak bisa prediksi. Berarti tetap prioritas pasien yang kasus emergensi atau mengancam nyawa kita dahulukan gitu ya Pak ya. Sedangkan yang non emergensi bukan berarti kita abaikan, tapi hanya waktu tunggunya lebih panjang daripada yang emergensi gitu ya. Oke Bapak. Nah kemudian nih kadang tuh kan kalau kita periksa di IGD ya, kita tuh suka ngerasa kok lama banget sih pelayanannya. Sebenarnya tuh nunggu apa sih Pak? Kalau yang ini biasanya kita tetap edukasi ke keluarga. Pasien datang itu apa yang akan dilakukan oleh dokter. Biasanya kan berarti kalau kasus emergensi kan kita penanganan, kita observasi dan lain-lain. Tindakannya masih macam-macam. Tapi kalau dengan kasus hanya batuk pilek, mungkin demam 3 hari atau berapa gitu kan, dia memang indikasi mondok. Jadi kadang di UGD terkesan lama. Kita udah edukasi ke keluarganya, estimasi waktu karena di situ kita butuh untuk pemeriksaan penunjang. Misalnya kalau hanya panas dan lain-lain, kita mungkin butuh pemeriksaan darah rutin. Mungkin kalau dengan kasus-kasus gula ya, diabetes. Nah, itu kita perlu darah rutin sama kimia klinik. Itu kita estimasi waktu sekitar 2 jam untuk penunjangnya. Belum nanti kita habis itu selesai, kita konsul ke dokter spesialisnya, dokter JP-JP-nya. Kemudian kalau kasus-kasus kecelakaan itu kita kalau memerlukan CT scan kita CT scan, kemudian ronsen, ya ronsen entah mana yang diperlukan untuk ini, bagian mana yang di ronsen, kita juga nunggu waktu untuk untuk hasil penunjangnya. Kemudian kita konsulkan ke dokter dokter spesialisnya. Jadi kadang memang itu banyak komplain ya. Kenapa? Yang dulu nunggunya bisa cepat, yang ini kok lama. Kita memang ada perubahan setelah ini COVID karena semuanya
di sistem akreditasi pun kita harus DPJP itu harus istilahnya harus perso bahwa di sini ada pasien emergency ini. Jadi apa nanti yang akan dilakukan oleh DPJP nanti bisa komunikasi dengan dokter jaga yang ada di UGD. Oh gitu ya. Iya, jadi kita memang ini masih proses perubahan. Gimana caranya? Memang itu banyak sekali masukan. Kenapa sekarang lama sekali ya di UGD? Misalnya kasusnya hanya demam aja kok lama sekali masuk ke ruang rawat inap. Nah itu kita membutuhkan itu, membutuhkan pemeriksaan penunjang dan lain-lain. Oke, berarti memang alurnya mungkin lebih panjang karena banyak prosedur yang harus dilakukan terlebih Iya, dahulu gitu ya, Pak, iya. ya, termasuk para pemeriksaan penunjang tadi itu Iya. ya. Oke, baiklah. Nah, sekarang gini Pak, kalau misal nih yang namanya IGD itu kan mesti kasus gawat darurat ya. Cuman kan menurut kita ketika kita mau datang ke sana itu apa sih yang harus kita siapkan? Apakah kita bisa langsung tiba-tiba datang ke IGD atau harus ada syarat-syarat tertentu gitu yang harus kita bawa? Oh, kalau kasus gawat darurat kita tidak perlu dengan ini ya istilahnya rujukan berjenjang ya. Kalau BPJS kan ada beberapa masyarakat itu taunya kasus seperti patah itu dekat rumah sakit sini saya pernah menemuin itu dia terjatuh terpleset di rumah tangannya patah. Tapi ternyata dia larinya ke rumah sakit bukan rumah sakit kita yang tipe B. Taunya beliaunya malah dibawa ke tipe C, saya tahunya seperti itu. Padahal enggak, kalau kasus gawat darurat kita mau ke rumah sakit manapun boleh, rumah sakit yang terdekat. Iya. Ya, terutama yang dulu ada kasus Kejang. Kasus Kejang itu rumahnya di daerah Mangkang. Dia enggak tahu kalau kita itu harus seperti biasa penata laksana seperti rujukan berjenjang. Yang Kejang kemudian larinya nyampe ke rumah sakit daerah timur. Jadi kejauhan, iya karena begitu Kejang yang kedua itu tahu bahwa di sini bisa ternyata tidak perlu dengan rujukan berjenjang, iya. Ya saya kasih tahu kalau kasus emergency nggak apa-apa, nggak bermasalah langsung ke sini. Kalau nggak bawa apa-apa, kalau mungkin lupa nih ya keburu-buru nggak bawa BPJS-nya gitu gimana? Kemudian kita pasiennya pernah berobat ke sini. Ada riwayat gitu. Iya, ada riwayat kita bisa cari. Alamatnya pun kadang kalau nama sama, nomor rekam medisnya mungkin sama, alamatnya kadang kan bisa pindah. Iya, betul. Nah, itu biasanya kita konfirmasi dulu. Oke. Ya, jadi nggak perlu membawa, kayak yang dulu kan harus membawa Iya, kakak, syaratnya bawa banyak, fotokopi iya. dan lain-lain. Ya, Betul. kalau untuk ini, kasus-kasus kecelakaan mungkin dengan versus, itu kan nanti jasa harja. Untuk KTP kan, soalnya, nggak bawa KTP, nggak bawa SIM, mungkin yang di rumah bisa ngabari, bisa via ini kan, dikirim lewat HP gitu kan. Iya. Atau mungkin bisa lewat JKN Mobile ya Pak ya? Bisa, ya. Iya, itu bisa. Kita tetap fasilitasi walaupun nggak ada keluarganya pun, kita tetap fasilitasi. Nggak ada keluarganya biasanya kita sulit menghubungi, HP-nya mungkin nggak bisa, rusak gitu, pasiennya nggak sadar, ya kita tetap terima, kita lakukan pelayanan sesuai prosedur. Itu biasanya kalau nggak ada keluarganya, ini yang penolong pun tidak tahu, biasanya kita sementara dikasih inisial Mr. X. Oh, iya. Karena kita tetap kalau itu ICU kita ada indikasi ICU kita tetap masukkan ICU. Itu khusus untuk yang pasien tidak sadar ya, yang di inisial tadi itu ya. Oh gitu, baik. Jadi kalaupun dalam kondisi emergensi, misalkan kita nggak bahas syarat-syarat nih, tetap bisa dilayani ya. Oke, apalagi sekarang sudah ada mobile JKN ya, jadi lebih mudah. Itu lebih mudah. Ya. Iya, betul. Nah, oke, menarik sekali ya Pak ya ngomongin soal ini. Kayaknya banyak problematikanya. Nah, ini ngomong-ngomong Pak Dinang udah berapa tahun ini udah kerja di IGD? Saya masuk sini itu 2002 ya. 2002 berarti sudah kurang lebih 15 tahun. Iya. Ya. Nah gini Pak, selama 15 tahun ini nih ya bertugas di IGD ya, ada nggak sih Pak kesan atau cerita unik gitu terkait dengan pasien yang Bapak tanganin gitu? Ya bermacam-macam ya yang kita atau kendala yang sering Bapak tangani deh pada dalam menangani pasien gitu. Kalau kendala itu biasanya kita tangani biasanya berhubungan dengan asuransi. Ya, kita sebenarnya tidak membedakan untuk ini, untuk jenis asuransinya. Kita tetap tangani, kemudian di belakang ternyata ini butuh ruang pengawasan ICU. Nah, yang bersangkutan biasanya nggak ada jasa harja, nggak ada nggak ada penjaminnya. Ya, itu kasus-kasus yang ada di rumah gitu kan. Kita tetap fasilitasi. Mungkin kalau yang ada di sekitar Semarangan, kita bisa pakai istilahnya UHC. Ya, kita bisa fasilitasi seperti itu.
Kalau kasus-kasus yang ini ya macam-macam, kadang harus nunggu keluarganya datang. Harusnya kan observasi di UGD itu 6 jam. 6 jam itu harus diputuskan dia rawat inap atau harus dirujuk. Nah, itu. Nah, biasanya kalau yang kasus-kasus ini yang sering itu kasus kecelakaan. Kasus kecelakaan ini harus nunggu keluarganya dari Jakarta, nunggu keluarganya dari sekitar mana, dari Surabaya. Nah, itu yang dari luar kota ya. Iya, kita nunggu karena ada beberapa itu setelah masuk di rawat inap ternyata keluarganya minta istilahnya dibawa pulang, dibawa ke rumah sakit sana. Oke. Ya macam-macam lah, ya kasusnya gitu. Iya. Tapi banyak tantangannya ya Pak ya. Iya. Okay. Terus kemudian gimana nih Pak terkait dengan pasien-pasien yang datang itu kan kadang ya masyarakat itu kan bingung ya ketika ada kejadian emergensi itu apa yang harus dilakukan gitu. Nah, ketika sudah sampai di IGD ternyata mungkin pernah nggak jumpai ada yang salah penanganan atau gimana gitu Pak? Iya, untuk di prahospitalnya beberapa kali gitu ya? ada prahospitalnya kan. Iya, kalau yang di rumah sebetulnya untuk yang kasus-kasus seperti itu sebetulnya kita lihat apa ya di medsos itu banyak cara penanganannya. Ya paling tidak itu banyak yang kasus-kasus ini penanganannya mungkin seperti zaman jadul ya. Itu ada yang luka bakar masih dikasih odol, dikasih kopi dan lain-lain. Itu malah kan bisa menyebabkan apa infeksi ya. Lebih parah lagi. Iya, okay. Nah, kemudian ada lagi yang luka robek itu yang luka robek hanya ujungnya ini, ujung jari. Ternyata yang ini diikat, yang ini ditutup, yang ini diikat. Nyampe di UGD. Lagi ya? Iya, ikatnya kenceng nyampe di UGD ini ternyata udah biru. Iya kan itu sayang sekali padahal luka robeknya kecil. Kalau itu kena pembuluh darah, itu kan mesti darahnya banyak banget. Nah, itu banyak yang dari perusahaan, dari sekitar rumah sakit itu yang istilahnya panik duluan untuk penanganan seperti itu. Sebetulnya kalau yang luka robek itu walaupun itu istilahnya amputatum ya, itu putus jarinya putus, ya itu cukup dicarikan kain bersih, kita tutupkan di lukanya aja. Kemudian baru kita ikat ya. Baru kita ikat. Kemudian yang kasus-kasus luka bakar ya kan, entah itu terkena sengatan listrik maupun kena minyak, kena air panas, itu kalau bisa jangan dikasih odol, dikasih kemudian dikasih kopi. Iya, kadang ada yang seperti itu, kadang ada yang luka robek dikasih minyak rem gitu kan. Kalau kecelakaan biar darahnya berhenti, ya darahnya berhenti, tapi kan kita tidak tahu infeksinya. Ya, kita juga kasihan lagi kalau kasus-kasus pada bayi. Ya, anak-anak kecil yang mau mandi itu. Ya kena air panas itu kan ininya melepuh, itu dikasih odol. Kita pun kalau untuk membersihkan juga kasihan. Kita paling hanya diberikan salep, kemudian kita kompres, ya setelah kompres kita konsul ke DPJP. Biasanya kita di situ untuk debridemennya, untuk pembersihan lukanya. Oke. Ya jadi kita butuh penanganan ini dari perusahaan. Kalau yang sudah datang digigit ular pun sama. Kebetulan kalau yang terbaru kan kita hanya imobilisasi kan yang terbaru update itu. Tapi yang nyampe sini bisa tuh kalau yang daerah jauh daerah mana ya, Kali Putih ya, Buja ke sana lagi, Singorojo atau mana saya lupa daerahnya itu nyampe biru digigit ular. Udah ngikatnya kenceng, jarak tempuhnya juga. Ya? Ternyata di sana juga sulit untuk kendala di transportasinya untuk mencapai ke sini. Ya. Oke. Nah, berarti kan penting banget ya Pak ya untuk edukasi kepada masyarakat terkait dengan bagaimana penanganan kegawat daruratan untuk di rumah atau poinnya di luar rumah sakit gitu ya. Nah, itu gimana Pak, salah satu kontribusi dari Rumah Sakit Tugurejo dalam memberikan edukasi ini Pak? Iya, kita mencoba untuk memberikan edukasi ya lewat, kita coba ini di UGD masih buat Sirino ya, sistem apa itu, Pak, Sirino? Sistem informasi emergency. Ya itu nanti bisa di download lewat ini HP. Kita penanganan yang ringan-ringan aja. Ya, tata laksana sebelum ke rumah sakit prahospitalnya. Tadi ada penanganan kayak luka bakar, kemudian luka robek, mungkin di situ juga nanti ada tambahan lagi kejang. Mungkin itu kita akan update terus biar masyarakat. Biasanya kalau hanya tag itu kan masyarakat biasanya males kan baca lihat gitu kan. Panjang apalagi gitu ya, kita Pak, coba dengan ini video. Maksudnya video itu kita mungkin di situ ada bercandanya, tapi kita harapkan masyarakat itu nangkep. Oh, di situ ternyata yang seperti ini, berarti
penanganan itu tadi saya contohkan yang di jari tadi ya, yang diikat nyampe biru. iya. Oh ternyata penanganannya cukup banyak istilahnya dibalut dengan kain yang bersih, ditutup, baru mungkin diikat kalau nggak ada pakai plester biasa. Oh ternyata seperti itu. Jadi sayang kalau ini nyampe biru. Iya, Ya. Ya, berarti kita dari Rumah Sakit Tugurejo sudah membuat sebuah inovasi ya Pak ya, Iya. terkait untuk edukasi kepada masyarakat, tapi Iya. dengan kemasan yang lebih menarik ya, Iya. gitu ya. Jadi nggak yang monoton berupa tulisan. Iya, gitu tag ya. itu kalau tag biasanya masyarakat kurang berminat. Kalau mungkin ada videonya, cara penanganannya seperti ini, simpel mudah tapi untuk ditangkap iya ya. itu bisa masuk ke masyarakat. Oke, baiklah ya. Ternyata apa ya, kita ngobrol banyak soal IGD nggak kerasa waktu sudah cukup Iya. berjalan. Maaf bisa nambahkan Oh sedikit. boleh Iya. silakan Pak Dadan. Ini khusus masyarakat yang suka nyeri ulu hati. Itu taunya Iya. yang nyampe sini itu kasusnya banyak sekali nyeri ulu hati. Itu taunya hanya mah. Iya, karena ambang nyeri tiap orang itu kan berbeda. Iya. Iya, nyeri ulu hati, kemudian ternyata tembus sampai punggung. Itu ternyata banyak kasusnya nyampe sini pasiennya sudah jelek, meninggal. Ternyata itu serangan jantung. Oh gitu. Ya, jadi kalau yang nyeri ulu hati, yang pertama mungkin 1-2, dikasih obat anti nyeri, entah obat mah kemudian, gitu obat ya. mah gitu kan yang ada Atau di pasaran. dikerokin katanya. Iya lah itu yang bahaya yang Dikira masuk dikerokin angin itu. gitu Iya, kan. itu kalau lebih pastinya itu bener mah ataupun jantung itu saya sarankan ke rumah sakit dahulu. Oh gitu Ya, bener kita rekam jantung dulu kalau itu memang jantungnya aman, berarti itu bener dari lambungnya, dari mahnya. Iya, iya. Kita banyak sering itu nyeri dada, nyeri ini memang ambangnya beda. Oke. Terutama nyeri dada kiri mungkin nyampe ini ya. Menjalar ya? Iya, menjalar nyampe ini mana? Ke lengan. Tangan, lengan sampai punggung. Iya, itu yang perlu kita waspadai, bukan kita menakut-nakuti. Iya, iya. Ah, ini paling mah, tapi ternyata yang sering terjadi di sini serangan jantung. Iya. Gitu ya, jadi memang kalau alarm atau deteksi awal kita itu salah ya, karena dikira Iya. itu cuma sakit mah gitu. Iya. Ternyata tuh bisa berakibat fatal juga ya. Iya. Oh, oke, baik. Kadang keluarganya ini nggak ada riwayat penyakit ini, jantung nggak ada, ya, tensi nggak ada, gula nggak ada, tiba-tiba kok seperti ini. Nah itu tahunya biasanya emah kan gitu, mungkin emah yang memang sudah lama, kemudian mungkin dia ada gejala jantung kok cirinya hampir sama kan, iya Nggak tahunya bisa itu hanya bedain emah, ya. iya. Nyampe sini pasiennya udah keringat dingin, nyeri, udah pucet pasiennya. Jadi tata laksananya kita tidak emahnya lagi, tapi serangan jantungnya. gitu Iya. ya. Baik, Pak Dadang terima kasih banyak. Ini sudah Sama-sama, memberikan Mbak informasi yang Maulin. Iya. banyak sekali terkait pelayanan di Rumah Sakit Tugurejo, khususnya di ruang Iya. IGD ya Pak ya. Iya. Nah, baik untuk pemirsa, demikianlah episode Bisik-Bisik Tugu kali ini tentang pelayanan di IGD. Terima kasih sekali lagi Pak Dadang atas Sama-sama, Mbak Maulin. kehadirannya. Iya. Dan kita akan berjumpa lagi pemirsa pada episode Bisik-Bisik berikutnya. Baik, terima kasih pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.